Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali ada di tempat ini untuk mengadakan ibadah yang kudus di Nada Raya, dan kita patut juga mengucap syukur sepanjang minggu ini. Tuhan menjaga kita, memelihara kita, memberi kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh kembali ada di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita saat teduh sejenak. Kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan yang adalah juru selamat kita, yang sudah menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Kita patut mengucap syukur kepada Allah Bapa, karena kita semua juga lalu dikasihi, dan kita boleh bangga memiliki Allah juru selamat dan penolong kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap boleh mengharap akan pertolongannya. Terpujilah nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita penuh dengan iman. 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak anak darah darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memulai ibadah kita ini dengan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini
menyenangkanku, oh dia menyenangkanku. Ku bersuka sebab dia bersuka menyenangkanku. sebab Dia menyenangkanku. Ku bersuka sebab dia menyenangkanku. Ada sekali amin. Amin. Kita akan memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Dan untuk itu kita naikkan satu pujian. Ini saatnya berdiri di altarnya. Katakan ini saatnya berdiri di altarnya. Ini saatnya berdiri di atasnya.
Kami mengucap syukur kembali di hadirat-Mu yang Maha Kudus, karena kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami juga percaya ketika kami ada di tengah hadirat-Mu yang Maha Kudus, maka mujizat pemulihan, mujizat kesembuhan akan terjadi bagi setiap kami yang percaya. Sebab besar kasih-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi persoalan, pergumulan apapun itu bentuknya, kami boleh senantiasa berharap akan pertolongan-Mu. Ketika dunia ini mulai meninggalkan kami tetap menolong, kami tetap berharap pertolongan-Mu, karena kami percaya ya Tuhan akan sabda-Mu yang suci, bahwa diberkatilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Dia. Kami mau memiliki komitmen, memiliki harapan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Oleh karena itu kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan ya Tuhan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau lah yang memulai gereja ini. Karena itu kami percaya Engkau akan memelihara, juga mencukupkan setiap kebutuhan gereja kami ini ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan, sumber segala pertolongan, sumber segala kasih karunia, dan kasih-Mu tiada pernah berkesudahan. Kau berkati Bapak Gembala sidang kami, para pengurus gereja dan seluruh jemaat di gereja ini, supaya kami boleh dilayakkan dan dikuatkan serta diberikan hikmat untuk melayani Engkau, sehingga pada saatnya gereja ini terus bertumbuh dan berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Juga iman kami terus bertumbuh, karena kami tahu ya Tuhan, dan kami boleh melihat sendiri persoalan hidup semakin hari semakin kompleks. Oleh karena itu kami percaya, kami pertaruhkan hidup kami dan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati pelayanan kami dan Engkau berikan kami hikmat. Kami juga mendoakan seluruh gereja GKI di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, supaya gereja GKI boleh juga menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus sudah menebus kami dari kuasa dosa dan maut, sehingga kami juga para hamba-hamba-Mu boleh Engkau pakai untuk memberitakan kabar sukacita ini tanpa gentar menghadapi tantangan, tanpa mau terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan seluruh ibadah yang diselenggarakan di permukaan bumi pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengutus pasukan malaikat-Mu menjagai, memagari setiap gereja yang pada hari ini menyelenggarakan ibadah, supaya ibadah tersebut boleh terlaksana dengan baik, tertib, aman, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita naikkan lagi satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Apapun
Apapun masalah kita, kita tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita. Katakan amin. Amin. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, hadapi setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, dan berhenti harap padanya. Kita ulangi dari awal, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, hadapi setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, kata tinggal. Katakan sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, hadapi setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, nyata tinggal. Katakan firman Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, nyata tinggalkanmu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Dalam ibadah ini kami sudah sampai akan pendengaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan hikmat supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berikan juga kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terpujilah nama Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur
pasal 119. Ya, kitab Mazmur pasal 119. 119 ini menurut saya Mazmur pasal 119 ini memiliki keunikan tersendiri, ya. Ini merupakan pasal paling panjang, paling banyak ayatnya dalam keseluruhan bagian Alkitab. Terdiri dari 176 ayat. Yang lain tidak ada yang sampai sepanjang itu. Kemudian keunikan yang kedua, kitab Mazmur ini dibagi menjadi 22 bagian. Memang kita nggak bisa melihat itu dalam Alkitab bahasa Indonesia, ya. 22 bagian ini masing-masing terdiri dari 8 ayat. Jadi kalau dikalikan 22 kali 8 berarti 176. Jadi tiap bagian dimulai dengan huruf Ibrani. Abjad Ibrani ini terdiri dari 22. Ya, ya huruf induknya lah 22. Alef, Gep, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Jain, Ket, Et, Yod, Kaf, Lamet, dan seterusnya. Ada 22. Nah, bagian pertama, saudara, Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Semua ayatnya dimulai dengan huruf Alef. Kalau kita ini ya huruf A gitulah. Makanya saya katakan tadi dalam Alkitab bahasa Indonesia kita nggak bisa melihat itu. Kita bisa melihatnya dalam Alkitab bahasa Ibrani atau dalam Bible, Alkitab dalam bahasa Batak. Di bagian atasnya semacam perikop, umpamanya di atas ayat 1 ini ditulis A sama dengan Alef. Ayat 9 sampai 16 dimulai dengan B sama dengan Bet, seperti itu, dan seterusnya sampai bagian terakhir tahu. Ya, saya udah pernah membuat konsep khotbah dari pasal 119 ini, meskipun belum semuanya. Bahkan saya sempat berpikir untuk menulis buku seri khotbah dari pasal 119 ini, 22 bagian. Cuma saya kadang-kadang ini kalau lagi semangat ya semangat, kalau enggak ya udahlah nantilah, seperti itu. Jadi sampai sekarang saya juga nggak bisa belum menulis buku tentang khotbah ini. Nah, terus pada bagian yang ketiga, ya mulai dari ayat 17 sampai 24. Semua ayat ini dimulai dengan huruf Gimel atau G, gitulah. Ya, inilah yang saya pilihkan untuk kita semua pada saat ini. Dan mari Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, kita baca Mazmur 119 ayat 17 sampai 24. Sekali lagi ayat 17 sampai 24. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia,
Jangan sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Engkau menghadapi orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita tahu manusia ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang mulia. Itulah sebabnya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden. Satu bagian yang paling indah, paling baik di belahan dunia ini. Karena di sana semuanya serba bagus. Adam dan Hawa nggak perlu mencangkul sampai apa namanya? Mencangkul sampai basah oleh keringat, capek, kehujanan apa enggak. Semua tumbuh dengan baik. Buah apapun yang mereka inginkan semuanya baik. Mereka pengen makan apa tinggal ambil. Tetapi ketika Adam dan Hawa melakukan atau jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Sejak itu manusia yang mulia itu menjadi makhluk yang lemah. Kelemahan ini paling tidak meliputi 3 hal. Pertama, lemah secara fisik. Itu bisa kita lihat. Manusia gampang lelah, gampang capek, gampang mengeluh. Karena hujan sedikit aja sakit, terlambat makan sakit, kebanyakan makan sakit, begadang sakit. Banyak kelemahan manusia secara fisik. Dan kita tahu itu sebetulnya nggak perlu dijelaskan secara mendetail. Kemudian kelemahan yang kedua, manusia menjadi lemah secara kejiwaan. Cara kejiwaan artinya gini, gampang putus asa. Ya, depresi, marah, benci, iri, julid, dikuasai hawa nafsu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu mungkin sempat membaca ya kemarin berita di media massa itu ada 2 peristiwa yang sangat menyedihkan. Saya juga sampai merenung itu cukup lama. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau orang mati biasa. Ada yang mati karena penyakit yang sudah tua, ada yang kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Kalau ibu yang saya ceritakan ini ada 2 peristiwa, jadi 2 ibu berlainan tempat ini, cuma nggak terlalu jauh beda waktunya. Ada satu ibu dari suku saya juga, dia Kristen juga. Saking putus asa dia gorok itu anaknya 2. Salah satunya masih bayi, yang satunya lagi masih anak-anak kecil. Digorok lehernya mati. Setelah itu ibu ini bunuh diri. Peristiwa yang sama juga terjadi di tempat lain. Sama orang dari suku saya juga. Digorok anaknya, setelah itu dia bunuh diri. Apakah masalah selesai dengan tindakan kedua ibu ini?
Tetapi ini mengindikasikan bagi kita bahwa manusia itu memang sudah lemah secara kejiwaan. Dan inilah yang mau kita bahas pada kesempatan ini supaya kita tetap memiliki pengharapan. Yang ketiga, kelemahan lainnya adalah lemah secara kerohanian. Lemah secara kerohanian itu berarti manusia itu cenderung melakukan dosa, cenderung memberontak kepada Allah. Ada orang yang rajin beribadah, tekun ibadah, tekun baca Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya itu memberontak kepada Allah. Dia begitu bersemangat kalau ada, ya misalnya katakanlah kalau ada berkatnya, ada duitnya. Tetapi ketika ada masalah lain, dia bersungut-sungut, berkeluh kesah, bahkan menyalah-nyalahkan Tuhan. Inilah kelemahan secara kerohanian, sehingga manusia cenderung melakukan dosa, cenderung memberontak kepada Tuhan dan lain sebagainya. Maka manusia sekarang sebenarnya yang saya amati ya, kerohanian manusia sekarang ya, saya khusus menyoroti kekristenan, sebenarnya udah setengah hampa. Mereka hanya menyelenggarakan atau mengikuti tata cara ibadah, ke gereja berdoa, tapi hatinya hampa. Setiap ada masalah, contohnya inilah salah satu bukti. Setiap ada masalah, kemana pikirannya pergi? Apakah benar-benar ke Tuhan atau kepada orang lain? Biasanya kalau orang itu menghadapi masalah, yang diingat itu misalnya saudara, misalnya teman, atau mungkin atasannya di tempat kerja dan lain sebagainya. Tetapi dia jarang itu ya, manusia jarang langsung mengingat Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama dan yang pertama untuk mengharapkan pertolongan. Bahkan kita lihat ada yang kayak orang pintar, meskipun saya juga kurang tahu kepintaran ini kan relatif. Ada masalah pergi ke orang pintar. Ini bahasa halusannya, artinya sebenarnya ya dukun. Ya dibaca-baca itu jampi-jampi, komat kami, apa segala macam. Ada orang yang ingin cepat kaya, dia pergi ke ini, cari tuyul. Tuyul pun diperjualbelikan sekarang. Meskipun di mana tempat, di mana pasarnya saya kurang tahu. Karena emang saya gak berminat sama sekali. Jangankan beli, dikasih gratis saja saya gak bakal mau. Saya memilih lebih baik hidup sederhana, tetapi tetap di jalan Tuhan, daripada saya kaya tapi melalui jalan setan. Setan itu sangat pintar, sangat lihai. Dia menggunakan banyak cara yang membuat manusia itu semakin jauh dari itu. Itulah sebabnya dikatakan Adam dan Hawa berdosa lalu diusir dari Taman Eden. Kita pun saat ini ada di dunia yang ada saat ini, bukan di Taman Eden. Oleh karena itu Mazmur mengatakan tadi, ya dia pendatang atau perantau di dunia ini. Tadinya di sini, pindah ke sini. Itulah yang dimaksudkan oleh Mazmur. Jadi banyak masalah, banyak kelemahan ketika kita hidup di dunia ini. Nah inilah sebabnya
yang kita pelajari dalam nas ini adalah bagaimana kita bisa kuat dalam kelemahan. Ya, tema khotbah saya pada kesempatan ini, kuat dalam kelemahan. Bagaimana kita bisa kuat dalam kelemahan kita? Namanya lemah, ya lemah aja sebenarnya. Tetapi bisa kuat, bisa. Bagaimana caranya? Nah ini, firman Tuhan ini akan memberikan jawaban. Supaya kita bisa kuat dalam kelemahan ini, ada yang pertama, saya bacakan ayat 17 dan ayat 19. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. 19. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Kata kuncinya di sini ya, di ayat 17 ya, supaya aku hidup. Apakah pemazmur saat itu sudah mati? Konsep kematian dalam Alkitab itu terdiri dari dua bagian. Pertama, mati secara fisik. Yang kedua, mati secara kerohanian. Nah, di sini pemazmur mengatakan supaya aku hidup. Sebenarnya secara fisik pemazmur masih hidup, tapi dia merasa secara kerohaniannya dia sudah mati. Ia sudah, karena apa? Karena banyaknya masalah yang dihadapi. Nanti kita lihat ke depan banyaknya masalah yang dihadapi oleh pemazmur ini, sehingga dia benar-benar sudah tidak berdaya. Sudah tidak berdaya, maka dia menganggap dirinya itu sama seperti orang mati. Mau dibuang kemana juga ya salah orang yang membuang. Dia nggak berdaya. Maka dia mengatakan, hidupkanlah aku. Hayani dalam bahasa Ibrani-nya. Hidupkanlah aku. Bangkitkanlah aku ya Tuhan dari ketidakberdayaan ini. Kira-kira seperti itu. Terus di ayat 19 tadi kita sudah singgung, pemazmur mengatakan, aku ini orang asing di dunia. Orang asing di dunia ini. Jadi artinya di pemazmur mengatakan, jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu. Kalau pertama, hidupkanlah aku tadi. Yang kedua tadi, jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu. Sebenarnya kan ini aneh. Pemazmur merasa sudah mati, tetapi hidupkanlah aku. Kalau itu masih masuk akal. Tetapi disebutkan sini, jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu. Emang kalau perintah Tuhan itu bisa membuat hidup? Inilah yang seringkali menjadi problem bagi perkembangan iman kita. Padahal dari kecil kita udah diajar di gereja, firman Tuhan itu bukan terdiri hanya dari kata-kata. Firman Tuhan terdiri dari kuasa. Makanya pemazmur mengatakan, jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu. Supaya apa? Supaya aku hidup. Jadi pertama tadi, supaya kita kuat dalam kelemahan itu ya, tetap berharap meski tidak berdaya. Jadi kata kuncinya berharap. Setidak berdaya apapun kita tetap berharap. Apa yang kita harapkan? Dengan cara apa? Dalam ayat 17 tadi dikatakan, percaya akan kebaikan Tuhan. Ya,
kebaikan dan kebajikan. Makanya Mazmur mengatakan, lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup. Jadi Allah itu Allah yang baik, memiliki hikmat. Lakukanlah Tuhan apa yang Tuhan anggap baik untuk saya, supaya saya bisa hidup, supaya saya bisa bangkit keluar dari pergumulan hidup saya. Seperti itu. Lalu yang kedua, percaya akan bimbingan Tuhan. Maka itulah Mazmur mengatakan, jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu. Di dunia yang penuh masalah ini dan penuh dengan kelemahan manusia, manusia itu sangat rentan untuk tersesat. Disinilah Alkitab memegang peranan yang sangat signifikan. Orang yang hidup tanpa bimbingan atau dilandasi oleh firman Tuhan, dia akan tersesat. Dan tersesatnya, celakannya ini, tersesat mulai jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia nggak ada lagi kepercayaan kepada Tuhan. Jadi artinya supaya kita bisa tetap berharap meski tidak berdaya, percaya akan kebaikan Tuhan. Lakukanlah kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saudara sedang menghadapi masalah, katakan dengan iman, Tuhan lakukan kebaikan-Mu. Lalu percaya akan pimpinan Tuhan. Jangan sembunyikan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk atau pimpinan. Bagaimana caranya? Ya tekun baca Alkitab. Ini nggak ada buku apapun di dunia ini yang bisa membimbing umat manusia lebih daripada ini. Kita baca dan kita renungkan. Jadi yang pertama supaya kita kuat dalam kelemahan adalah tetap berharap meski tak berdaya. Ya, yang kedua ayat 18 ayat 18 dan ayat 23. Ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ayat 23. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ini juga dalam sebenarnya. Dalam karena seperti nggak masuk akal. Mazmur mengatakan, ya, betapa banyak musuh-musuhnya. Dan musuh-musuhnya ini ya bukan manusia biasa aja, tapi penguasa-penguasa. Orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang kaya. Inilah yang sedang mengintai Daud pada saat itu. Jadi orang makanya persoalan yang dihadapi pemazmur saat itu bukan persoalan yang sepele. Pertama tadi dia tidak berdaya, kemudian terancam oleh musuh-musuhnya. Maka itulah Mazmur mengatakan, mengajarkan kepada kita teman-teman ini, kita harus tetap berharap meskipun terancam. Saya nggak percaya di antara kita ada yang tidak pernah terancam. Pasti pernah terancam. Ancaman dalam bentuk apapun yang masing-masing lah yang mengetahuinya. Tetapi pasti ada ancaman. Itu di jalan aja sekarang itu jadi seperti apa ya?
Mulai dari anak-anak remaja dia itu suka maksa. Itu ancaman. Ada pencopet, ada perampas, perampas seperti itu. Kita nggak mau diambil pisau, ditaruh di leher kita ini. Jangan teriak. Seperti itu banyak sekali. Di rumah pun kita bisa terancam oleh tetangga misalnya. Manusia itu banyak yang nggak suka melihat kita hidup tertib. Kita nggak ikut ngerumpi gitu ya, disangkanya kita sombong. Padahal ketika kita ikut ngerumpi, sebenarnya kita merasa nggak ada korelasinya dengan kita. Yang diomongin itu tetangga yang lain. Ya dia itu tahu loh katanya. Itu duitnya banyak. Tapi dari dulu saya perhatiin dia makan tahu tempe aja, tahu tempe. Nah itu apa hubungannya dengan saya? Kalaupun saya tahu itu, misalnya Bapak Ibu seperti itu, untuk apa saya tahu? Memang saya ada untungnya? Kan enggak. Lagi pula ngapain kita selalu membicarakan kelemahan atau kekurangan orang lain? Nggak perlu. Karena itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Jiwa kita akan terbentuk menjadi apa? Jiwa ini menjadi goyang. Dan jiwa ini kalau ketika goyang itu juga mempengaruhi otak kita. Otak kita ini cenderung nanti akan berpikir negatif. Bapak Ibu pakai baju yang bagus juga saya curiga. Ini dari mana duitnya? Waduh, berhutang. Banyak seperti itu. Jadi kita harus juga menghindari pemukusan seperti itu. Kalau orang bilang sombong, ya biarin aja. Saya nggak pernah peduli. Saya terbiasa hidup di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan saya ini sombong. Saya biasa itu. Kalau dikatakan sombong, ya saya jawab aja. Yuk kalau keberatan lapor di sini. Gak usah panjang mulut di sini. Kira-kira seperti itu. Tetapi hidup ini banyak tantangan. Bagaimana kita menghadapinya? Ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada ayat 18, supaya kita bisa menghadapi setiap ancaman, percaya dan menantikan keajaiban Tuhan. Pada waktu lalu Pak Pendeta juga sudah menyinggung soal ini. Berharap itu tetap sabar menunggu. Berharap itu artinya tetap sabar. Hari ini belum, sabar, mungkin besok. Besok belum, mungkin lusa. Terus menerus berharap. Jadi percaya dan menantikan keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan itu pasti akan datang. Sepanjang harapan itu tetap ada dalam diri kita, pasti saatnya akan datang. Maka oleh karena itu saya berpikir begini, apalagi dikaitkan dengan dua ibu tadi yang menyembelih anaknya dan bunuh diri, itu saya mau jelaskan dan mau tegaskan ke orang Kristen yang paling malang di dunia ini, atau paling abal-abal lah kalau bahasa sekarang, itu adalah orang yang nggak lagi memiliki pengharapan oleh Tuhan. Orang Kristen itu masalah boleh datang lagi. Masalah ini keroyokan, sering terjadi keroyokan. Ada masalah satu, yang satunya lagi, ada lagi. Ini belum selesai, udah ada lagi. Keroyokan namanya masalah itu. Bisa masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan,
keroyokan. Ya, jadi kita harus tetap menantikan kehidupan. Nah, orang Kristen yang paling malang itu ya. Jadi contohnya gini analoginya. Kita mengharap kepada semua manusia di dunia ini. Katakanlah sekarang ini penduduk bumi itu sekitar atau lebih dari 7 miliar. Kita minta tolong, sebenarnya kalau setiap orang menolong kita 1.000 aja, itu kan berarti udah 7.000 miliar terkumpul untuk, katakanlah, untuk saya. Tetapi ternyata nggak ada satu orang pun yang mau peduli sama kita. Nggak ada yang mau menolong. Semua cuek, semua masa bodoh. Apa urusan saya nolongin lu? Urus saja dirimu sendiri. Kira-kira seperti itu. Muncul keputusasaan oleh karena fakta seperti itu. Kita mau minta tolong kepada si A, si B, semua nggak ada yang mau. Jadi analoginya gini, kita berada di satu ruangan sempit. Kita mau keluar ke depan, jalannya tertutup. Kita mau ke samping sini juga mentok. Ke kiri juga buntu. Ke belakang juga buntu. Lalu kemana? Ke bawah juga tertutup. Ke atas pun tertutup. Inilah permasalahan kita. Disinilah iman kita diuji. Kalau kondisinya seperti itu, lalu kita memilih untuk bunuh diri. Nah ini, jangan pernah ada beranggapan bahwa orang bunuh diri itu masuk surga. Enggak, karena dia nggak memiliki iman. Makanya saya berani mengatakan, Kristen yang sejati adalah ketika semua sekeliling itu udah nggak ada lagi jalan pertolongan, nggak ada lagi jalan keluar, tetapi tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Itu manusia kita mau minta tolong apa juga, apalagi orang kita itu ya, orang kita itu kita datang minta tolong, nggak dikasih apa-apa, nggak dibantu, malah ngomel-ngomel. Udahnya cerita-cerita, bikin konferensi pers. Saudara saya datang minta tolong, istrinya dioperasi, nggak ada duitnya. Ya saya nggak kasih. Semua dunia ini tahu. Udah nggak nolong malah diomongin. Jadi jangan heran kalau kejadian seperti itu sering terjadi dalam hidup ini. Yang penting bagi kita orang percaya, jangan berbuat seperti itu. Meskipun kita nggak bisa nolong, kita kasih harapan, semangat, dan kita doakan. Ya. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi ancaman ini? Tadi pertama percaya dan menantikan kehidupan Tuhan. Yang kedua, dari ayat 23 ini percaya kita dapat hikmat dari firman Tuhan. Makanya pemazmur mengatakan, sekalipun pemuka-pemuka orang berkuasa bersepakat bermufakat, dia tetap mencari jalan keluar berdasarkan firman Tuhan. Itu yang kedua tadi, supaya kita bisa kuat dalam kelemahan, tetap berharap meskipun berlakar. Yang ketiga, dari ayat 21 dan 22 saya bacakan. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. 22, kulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan. Ini memberitahukan
kepada kita adanya orang menyimpang dari ajaran. Ya, dan kondisi atau posisi pemazmur yang dalam keadaan hina. Tetapi di sini pemazmur mengajarkan kepada kita, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tetap berharap meskipun keadaan kita sehina apapun. Ya, gulingkanlah, jauhkanlah kehinaan ini daripada saya. Kira-kira seperti itu pemazmur. Ya, Tuhan ya, dia percaya, pemazmur percaya kepada Tuhan akan melepaskannya dari orang-orang berzina, pemberontak kepada Tuhan. Lalu berikutnya percaya Tuhan akan memulihkannya. Dengan cara apa? Ya, melepaskan kita dari. Nah, pemazmur menggunakan kata kerpa di sini dalam bahasa Ibrani. Kerpa, ya, celaan dan kehinaan. Orang mencela kita terus menerus, menghina kita terus menerus. Terus ada lagi yang lebih seram, lebih menyakitkan. Dalam bahasa Ibrani disebutnya wabus. Wabus itu berarti perasaan jijik. Bayangkanlah orang memandang kita hina, mencela kita terus menerus. Sudah begitu memandang kita dengan perasaan jijik. Udah nggak ada lagi nilainya. Sama seperti kita melihat bangkai tikus got itu. Ya nggak mungkin lah kita itu merasa gimana gitu, pastilah jijik. Nah, pemazmur yakin dan percaya meskipun dia dalam kehinaan, Tuhan akan menolong. Meskipun orang jijik melihat kita, selama Tuhan ada bersama dengan kita, percaya. Hidup ini seperti roda pedati, kata orang. Yang bawah ini makin naik, makin naik, makin naik. Yang di atas makin turun. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Katakan amin. Jangan fokus kepada kondisi kita saat ini. Saya orang hina, bahkan orang jijik. Jangan mau diperhamba oleh perasaan seperti itu. Jadi yang ketiga, supaya kita bisa kuat dalam kelemahan, ya, adalah tetap berharap meskipun dalam kehinaan. Yang keempat, yang terakhir, ayat 20 dan 24. 20, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. 24, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Hancur jiwaku, kata pemazmur. Garesan nafes dalam bahasa Ibrani-nya. Hancur itu, jiwanya hancur. Saya berani yakin bahwa di antara kita semua belum pernah ada yang jiwanya hancur. Kalau hatinya sedih, itu merana, ditinggal pacar, hancur jiwanya. Itu hanya share lagu aja itu. Lagu ya, hancur jiwaku, berkeping-keping. Kepingannya di mana kita nggak tahu. Tapi pemazmur mengatakan di sini hancur jiwanya. Karena tadinya dia orang yang terhormat, raja yang besar, kemudian menjadi orang yang paling hina, bahkan orang memandang dia sebagai jijik, yang menjijikkan, hancur jiwanya. Jadi pemazmur ini begitu banyak pergumulannya, pergumulan hidupnya sama jauh lebih besar dari pergumulan hidup kita sekarang ini. Tetapi
Pemazmur mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi banyak pergumulan, ya, pemazmur mengatakan tetap memiliki kerinduan. Setiap waktu memiliki kerinduan, setiap waktu, setiap saat. Jadi bukan tempo-tempo aja, setiap saat memiliki kerinduan akan kebenaran firman. Manusia sekarang ini cenderung kebalikannya. Makin besar masalahnya, makin jauh dia dari Tuhan. Apalah ini hidup ini? Orang bilang berdoanya aku, tapi begini-begini aja malah makin susah. Manis. Udah tahu hidupnya makin susah, tapi bukannya berbalik mengharap kepada Tuhan, malah makin jauh. Diajak ke gereja, kalian aja lah ke situ. Saya titip salam aja lah sama Tuhan, titip salam dia sama tetangganya. Atau istri, atau ada suami, istrinya ngajakin ke gereja. Biasanya yang paling rajin ke gereja itu istri apa suami ya. Ya nggak usah dijawab lah itu. Biasanya istri ngajak suaminya ke gereja, ayolah kita ke gereja. Ini lagi ngantuk ini, kau aja lah yang pergi. Hanya begitu. Tapi nanti salam lah sama Tuhan kalian itu ya, tapi pakai bahasa kalian lagi, Tuhan kalian, seolah-olah bukan Tuhannya dia juga. Nah, kalau pemazmur firman Tuhan mengajarkan kepada kita tetap memiliki kerinduan setiap saat. Sampai apa disebutkan di dalam ayat 24, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaran, menjadi pedoman hidupmu. Peringatan ini, jadi dia memiliki kerinduan akan firman Tuhan sampai menjadi kegemarannya, menjadi bagian dari hidupnya. Itulah hal yang keempat yang perlu kita pelajari, tetap berharap meskipun dalam pergumulan. Supaya mau kuat dalam kelemahan, tetap berharap meskipun dalam pergumulan. Jadi kesimpulan, supaya kita kuat dalam kelemahan, kita tetap berharap meskipun tidak berdaya. Jangan fokus kepada ketidakberdayaan saudara. Masalah boleh ada, Tuhan memberikan pertolongan. Kemudian tetap berharap meskipun terancam. Yang ketiga, tetap berharap meskipun dalam kehinaan. Dan yang keempat, tetap berharap meskipun dalam pergumulan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi tiap ada masalah, merasa tidak berdaya, merasa terancam, merasa dalam kehinaan, terlalu banyak pergumulan, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari pemazmur bahwa ketika kami tidak berdaya, ketika kami terancam, ketika kami dalam kehinaan, dalam banyak pergumulan, kami boleh tetap berharap akan pertolongan-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga ketika masalah itu datang, kami boleh tetap berharap, dan kami tidak kehilangan pengharapan kami, karena Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah sumber pertolongan dan kasih karunia.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Ini nama Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian lagi, ya. Dan nanti akan diakhiri dengan doa syafaat dan doa berkat. Kita naikkan pujian El Shaddai. El Shaddai Allah Maha Kuasa. Tak usah takut, Allah menjaga.
mengajarkan kepada kami akan kebenaran firman-Mu, berkuasa memimpin hidup kami ya Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas akan berbagai persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai juru selamat kami. Sungguh terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sebentar lagi akan pulang kembali dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Seperti Engkau memimpin jalan kami ke tempat ini tadi pagi, demikian juga lah Engkau memimpin meninggalkan kami di rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Bahkan seluruh aktivitas kami mulai besok sampai hari Sabtu ke depan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yang melayani, yang bekerja, guru, studi, kuliah, dan lain sebagainya, kami serahkan seluruh aktivitas kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau senantiasa menyertai kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, sehingga pada minggu depan kami boleh kembali ada di tempat ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kembali gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati Bapak Pendeta Leong MTH beserta ibu dan anak-anak mereka. Berkati mereka dalam keseluruhan aspek kehidupan mereka. Bahkan seluruh jemaat dan pekerja di tempat ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kau tutup bungkus kami semua ya Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus, sehingga tidak ada yang bisa dijamah setan, tidak ada yang sakit-sakitan, semua diberkati oleh Tuhan, dipulihkan dan disembuhkan. Yang kekurangan Engkau beri kecukupan, yang bersusah hati Engkau berikan penghiburan. Dan kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami dari ketidakstabilan perekonomian, politik, keamanan, dan lain-lain, supaya negara kami ini juga boleh terus bertumbuh semakin besar. Dan oleh karena itu kami juga serahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya Engkau memberikan roh kepemimpinan yang baik, roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja, ketika mereka mengambil kebijakan, mereka melakukannya sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat banyak dan dengan roh takut akan Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami ya Tuhan dari musibah, celaka maut, baik itu banjir, angin puting beliung, gempa, dan lain sebagainya. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami ini ya Tuhan, supaya kami juga boleh hidup dengan tertib, aman, dan damai di negeri ini. Bahkan Kau pakai kami semua hamba-hamba-Mu yang percaya kepada Yesus menjadi saksi-Mu yang hidup, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan Indonesia dimenangkan untuk Yesus Kristus, supaya dunia ini melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, bahkan keseluruhan Pulau Jawa ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati daerah ini dan juga Engkau pulihkan, supaya semuanya boleh aman, tentram, tidak ada gangguan apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa.
Kami juga menyerahkan keluarga kami dimanapun sekarang berada, baik yang jauh dari kami maupun yang dekat, tetapi saat ini tidak bersama dengan kami. Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau berkati sawah ladang hewan ternak mereka supaya selalu memberikan yang terbaik, sehingga itu juga boleh menjadi penghiburan bagi mereka. Kau jagai mereka ya Tuhan setiap saat, supaya mereka juga tidak mengalami musibah maut celaka dalam bentuk apapun. Juga supaya tidak ada yang menyimpang dari ajaran-Mu yang kudus, karena kami semua adalah umat tebusan-Mu. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka ya Tuhan yang direbut oleh iblis, tapi jagailah mereka. Pelihara dan bimbing hati mereka ya Kudus, supaya mereka juga semakin hari semakin teguh iman dan kepercayaannya, semakin kuat dalam mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pokok-pokok doa kami pada kesempatan ini, meskipun barangkali masih ada yang belum sempat kami ucapkan, tetapi Engkau mengetahui isi hati kami yang paling dalam sekalipun. Oleh karena itu ya Tuhan, dengarkan, kabulkan dan sempurnakanlah doa kami ini, karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Kau yang berjaya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengarahkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita, dan kita terima. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom, keselamatan dan damai sejahtera yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Ajaiblah Tuhan kita. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak.